شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimallahu ta'ala. Kita sampai di poin 150. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, wahdhar thummal hadhar, wahdhar thummal hadhar ahla zamanika khosatan. Hati-hatilah dan terus hati-hati kamu ahla zamanika khosatan, terlebih terhadap orang-orang yang hidup di zaman kamu secara khusus. Wangdhur man tujalis, lihatlah kepada siapa kamu mencari teman duduk. Wa mimman tasma', dan kepada siapa kamu mendengar. Wa man tashab, dan dengan siapa kamu berteman. Fa innal khalqa ka'annahu fi riddatin, karena manusia sekarang mereka sudah hampir seperti orang-orang yang murtad. Illa man asamahullahu minhum, kecuali orang-orang yang Allah jaga. Maksudnya di sini bukan berarti beliau mengkafirkan dan memurtadkan orang-orang di zaman itu, tidak, tetapi kesyirikan, kekufuran terkadang lebih parah daripada orang-orang kafir Quraisy. Sehingga banyak para ulama yang mengatakan bahwa terkadang orang-orang muslim sekarang yang mereka mengaku muslim, kesyirikan mereka lebih parah daripada kesyirikan orang-orang kafir Quraisy. Dan nanti memang kembali lagi Islam di akhir zaman akan kembali lagi seperti orang-orang jahiliyah. Sehingga kita bergaul dengan siapa saja harus hati-hati. Tidak setiap orang harus kita jadikan sebagai teman akrab, kita jadikan sebagai teman untuk duduk kita dan kita mendengar semua ucapan dia. Kalau mu'allif rahimahullah ta'ala, wangdur idza sami'ta ar-rajula yadhkuru Ibnu Abi Du'ad, kamu perhatikan orang yang kamu dengar, yaitu kalau kamu mendengar seseorang yang menyebut Ibnu Abi Du'ad. Ibnu Abi Du'ad itu Ahmad bin Abi Du'ad, dan Ahmad bin Abi Du'ad itu adalah gembongnya Mu'tazilah di zaman Imam Ahmad. Sehingga nanti diskusinya Ahmad bin Abi Du'ad itu dengan Imam Ahmad, musuh bebuyutan. Dia termasuk gembongnya Ahlul Bidah yang mengajak manusia untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Dia ulamanya Mu'tazilah. Wa Bishr al-Mirisi, yaitu namanya Bishr bin Ghiyath al-Mirisi. Dia adalah ulama Jahmiyah, dan ini lebih awal daripada Ahmad bin Abi Du'ad. Dan Bishr al-Mirisi inilah yang meracuni khalifah atau pemimpin kaum muslimin di zaman Imam Ahmad, yaitu dia itu dekat sekali sama Al-Ma'mun, yaitu seorang pemimpin kaum muslimin namanya Al-Ma'mun. Sampai akhirnya teracuni Al-Ma'mun dengan pemikiran Bishr al-Mirisi, sampai akhirnya membuat sebuah undang-undang bahwa Al-Quran adalah makhluk. Itu karena Bishr al-Mirisi. Kemudian nanti Bishr al-Mirisi meninggal dunia, kemudian dilanjutkan sama Ahmad bin Abi Du'ad. Dan nanti Ahmad bin Abi Du'ad ini terakhir, karena nanti ada tiga pemimpin yang zalim: Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq. Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq ini yang menjadi penasehat dalam agama itu adalah Ahmad bin Abi Du'ad.
Kalau Al-Ma'mun itu Bishr Al-Mirisi. Sehingga keduanya sama, yaitu walaupun Bishr Al-Mirisi itu Jahmiyah dan Ahmad bin Abi Duat itu Mu'tazilah, cuma berbicara tentang Al-Quran mereka akidahnya satu, sama-sama mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan nanti yang bisa mematahkan hujahnya Ahmad bin Abi Duat, seorang ulama Ahlussunnah namanya Abdurrahman Al-Adzrami. Abdurrahman Al-Adzrami sampai dia kalah telak, yaitu Ahmad bin Abi Duat. Dan Ahmad bin Abi Duat ini dia yang Imam Ahmad tidak akan mengampuni tidak akan memaafkan kecuali nanti urusannya sampai hari kiamat. Karena nanti ketika datang pemimpin yang keempat, yang dia itu Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian setelah itu beliau itu datang ke rumahnya Imam Ahmad untuk minta kepada beliau supaya beliau memaafkan raja yang telah menzalimi beliau. Maka Imam Ahmad mengatakan, saya sudah maafkan semuanya kecuali gembong-gembong ahlul bidah yang tidak akan saya maafkan, termasuk Ahmad bin Abi Duat. Beliau mengatakan, jika ada orang dia memuji-muji Ahmad bin Abi Duat, Bishr Al-Mirisi, kemudian Thumamah Al-Basri, ini juga termasuk gembong Mu'tazilah. Wa Abu Hudzail Al-Basri, ini juga ahlul bidah juga, Mu'tazilah juga. Au Hisham Al-Futi, ini juga sama, gembongnya ahlul bidah. Awahidan min atba'ihim, atau salah satu dari pengikut mereka. Wa asyaihim, dan atba' itu murid, asya pengikut. Fahdharhu fa innahu sahibu bid'atin, maka jauhilah orang ini, orang-orang yang memuji gembong-gembong ahlul bidah. Jauhilah orang ini, fa innahu sahibu bid'ah, karena dia itu ahlul bidah. Fa inna haula'i kanu ala riddah, karena semua ini mereka itu murtad, yaitu orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Karena banyak ulama yang mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Dan itu sampai Imam Ibnu Qayyim beliau menyebutkan ada 600 ulama yang mengatakan seperti itu, mengatakan siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Watruk hadzal rajul alladzi dzakarahum bi khair, jauhilah orang yang telah menyebutkan mereka dengan kebaikan, yaitu gembong-gembong ahlul bidah. Wa man dzakara minhum, dan apa-apa yang mereka sebutkan tentang kebaikan mereka, yaitu siapa yang memuji gembong ahlul bidah maka berarti dia ada kecintaan kepada ahlul bidah, maka orang itu harus kita tinggalkan. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wal mihnatu fil islami bid'atun. Mihnah itu ujian, tes untuk menjadi tolak ukur orang itu Ahlussunnah atau tidak. Tes di dalam Islam itu adalah perkara bid'ah, yaitu maksudnya apa? Ujian atau tes yang bukan dengan sunnah. Seperti misalkan di zaman Imam Ahmad, orang dites tentang akidah mereka tentang Al-Quran, sehingga di zaman Imam Ahmad itu nanti dikenal dengan zamanul mihnah, karena ulama-ulama mereka dites sama pemimpin, sehingga dinamakan zamannya beliau dengan zaman mihnah. Kata ulama mengatakan bahwa Islam itu melewati 3 zaman yang semuanya sangat berat sekali. Zamanul riddah di zaman Abu Bakar, kemudian zamanul mihnah di zaman Imam Ahmad, kemudian zamanul fitnah di zaman Syekhul Islam. Sehingga dulu orang-orang Mu'tazilah ketika mereka menguasai kepemimpinan, maka ulama-ulama Ahlussunnah dites, ya disebut dengan mihnah, diuji mereka. Diuji dengan apa? Dengan Al-Quran makhluk atau tidak. Al-Quran makhluk atau tidak, dan itu namanya mihnah. Dan mihnah seperti ini itu bid'ah.
Terus bagaimana kita mihnahnya kita itu? Mihnahnya dengan sunnah. Wa ammal yauma fayumtahanu bisunnah. Yang boleh itu adalah memfitnah orang atau menguji orang, yaitu mengetes orang dengan sunnah. Sedangkan dengan pendapat ijtihadiyah atau dalam masalah-masalah yang bid'ah, maka itu tidak dibolehkan. Dan ini sampai sekarang pun banyak orang yang mempraktikkan seperti ini, yaitu mihnah. Misalkan ditanya, bagaimana pendapat kamu tentang Ustadz Fulan? Kalau dia mengatakan, oh dia juga harus sunnah, berarti kamu ahlul bidah. Tes-tes seperti ini yang menyangkut masalah orang atau tes yang berkaitan masalah-masalah ijtihadiyah, ditanya apa pendapat kamu tentang yayasan, atau yayasan atau namanya Ihya Turad atau yang lainnya. Ini semuanya pertanyaan-pertanyaan bid'ah. Oleh itu ketika Imam Bukhari ditanya juga, Imam Bukhari pernah ditanya juga, dites sama Imam At-Tuhli tentang masalah lafziyah, hal talaffuz bil Quran makhluk atau tidak. Maka beliau mengatakan, ini mihnah apa seperti ini? Ini bukan tes yang harus saya jawab. Kenapa? Karena ulama-ulama salaf kita nggak pernah mempertanyakan orang dengan akidah seperti ini. Akhirnya beliau tidak mau menjawab. Gara-gara beliau tidak mau menjawab, akhirnya setelah itu dituduh beliau itu sebagai orang yang lafziyah, ya, sama gurunya sendiri, yaitu Imam At-Tuhli. Dan itu semuanya karena hasad. Hasadnya Imam At-Tuhli disebabkan karena ketenaran Imam Al-Bukhari. Sehingga ujian seperti ini tidak layak, dan ini termasuk perkara bid'ah. Ujian-ujian seperti itu, kalau menguji itu menguji dengan sunnah. Seperti Rasulullah pernah menguji seorang wanita dengan dua pertanyaan, Ainullah, di mana Allah Ta'ala. Sehingga kalimat Ainullah bisa dijadikan sebagai ujian, karena Rasulullah menguji seorang wanita dengan ujian itu, Ainullah, di mana Allah Ta'ala. Setelah itu wanita itu mengatakan, Allah fis sama, di langit. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, waman ana, siapa saya? Maka wanita itu mengatakan, anta Rasulullah, engkau Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan wanita ini karena dia itu wanita yang mukminah. Sehingga Rasulullah ngetes. Nah, zaman sekarang itu yang boleh kita jadikan sebagai soal pertanyaan dalam tes itu hanya dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Tidak bisa dengan masalah ijtihadiyah atau masalah-masalah yang baru, apalagi bid'ah atau akidah yang baru yang ulama salaf tidak pernah bicara masalah itu, maka itu tidak boleh dijadikan sebagai alat tes. Liqaulihi, sebagaimana ucapan ini ucapan Muhammad bin Sirin. Ini ucapannya Muhammad bin Sirin, bukan ucapannya Rasulullah, bukan. Inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya agama, ilmu itu adalah agama. Fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka kamu lihat di mana orang itu mengambil agamanya. Ini kalau dinisbatkan kepada Rasulullah, ini dhaif jiddan. Sampai sebagian mengatakan hadisnya maudhu kalau sampai dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Jadi intinya ini kalau dinisbatkan kepada Rasulullah itu dhaif. Tetapi yang sahih ini adalah ucapan Muhammad bin Sirin sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim di Muqaddimah. Beliau menyebutkan, Imam Muslim itu menyebutkan ucapan Muhammad bin Sirin di Muqaddimah beliau, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu adalah agama. Maka fangduru amman ta'khuduna dinakum, kamu lihat dari mana kamu mengambil agama kalian. Kalau kita mengambil agama, mengambil ilmu dari al-bidah, ya berarti nanti agama kita akan seperti itu. Karena ilmu yang sampai kepada kita itu akan menjadi fondasi agama kita. Jika ilmu yang sampai kepada kita dari al-bidah, maka berarti agama kita pun ya seperti itu. Kenapa? Karena kita akan membangun sebuah keyakinan di atas ilmu yang sampai kepada kita. Sehingga tidak sembarangan orang belajar dari seseorang, itu nggak sembarangan. Zaman dulu itu sangat diperhatikan. Kamu belajarnya sama siapa?
belajarnya sama siapa. Maka itu zaman dulu gak main-main. Kanu la yas'alunan anil isnad. Zaman dulu orang gak bertanya masalah sanad. Yaitu kapan itu? Di zaman para sahabat sampai Utsman bin Affan terbunuh. Falamma waqa'atil fitnah, kalau sudah terjadi fitnah yaitu terbunuhnya Utsman, maka para sahabat mereka bertanya, "Sam'u lana rijalakum." Mana rawinya siapa? Kamu ini ngambil ilmu dari siapa? Fayunzaru ila ahli sunnah, dilihat. Kalau rupanya rujukan dia ahli sunnah, maka diambil ilmunya. Kalau yang dijadikan rujukan bukan ahli sunnah, maka ditolak. Nah, itu kata Imam Malik, beliau mengatakan ada orang-orang yang tidak boleh diambil ilmunya. Di antaranya itu ada 4, beliau mengatakan wasahibu bid'atin yad'u ila bid'atihi. Seorang ahlul bidah yang mengajak manusia kepada bid'ahnya. Orang ini tidak bisa diterima. Ilmunya tidak bisa diterima. Kecuali kata para ulama, kecuali kalau hadis yang beliau sampaikan, kecuali kalau dia itu orang yang memang secara adalah, secara dhabitnya orang terpercaya, thiqah. Cuma dia itu ahlul bidah. Maka nanti para ulama berkaitan dengan orang seperti ini, boleh nggak mengambil hadis dari ahlul bidah, meriwayatkan riwayat dari ahlul bidah? Maka nanti ada yang merinci, jika hadis yang dia bawakan itu menguatkan bid'ahnya dia, maka tidak boleh diambil. Misalkan orang Khawarij, ada orang Khawarij, dia menyampaikan hadis-hadis yang menguatkan akidahnya, yaitu bahwa pelaku dosa besar itu kafir. Maka orang seperti ini tidak bisa diambil. Tetapi kalau dia itu menyampaikan hadis yang lain dan dia itu orangnya amanah, orang terpercaya, adalah orang yang adil, orang yang kuat hafalannya, maka orang seperti ini diambil. Maka itu Imam Bukhari di dalam kitab Sahih beliau juga mengambil riwayat-riwayat dari ahlul bidah, bahkan gembongnya, dari gembongnya seperti Imran bin Hatton, gembongnya Khawarij di zamannya. Itu Imam Bukhari mengeluarkan riwayat dari beliau, padahal beliau gembongnya. Kenapa? Karena nanti ada rincian. Jadi tidak semua ahlul bidah itu ilmunya ditolak. Terkadang ada sebuah zaman di mana semua ahlus sunnah itu harus mengambil ilmu dari ahlul bidah. Kenapa? Karena yang punya ilmu itu cuma ahlul bidah. Seperti saya beliau menyebutkan, ada sebuah zaman di mana hadis itu semua yang memiliki ilmu hadis hanya Qadariyah, orang-orang yang akidahnya menolak takdir. Terus bagaimana Ahlussunnah mengambil ilmunya mereka? Nah, jadi intinya orang itu mengambil ilmu itu hati-hati. Kecuali kalau kita itu sudah punya pondasi yang kuat, kita sudah bisa memfilter mana yang hak dan mana yang batil, maka itu silahkan. Tetapi kalau tidak, hati-hati. Jangan seperti kita itu hatibu, gimana istilahnya? Kahati bilail, yaitu kita itu kayak, jadi istilahnya itu semuanya diambil, ilmu semuanya diambil, nggak bisa seperti itu. Yaitu seperti bagikan orang yang mencari kayu bakar di malam hari di hutan. Dia kumpulkan kayu bakar kumpulkan, kemudian dia megang satu kayu bakar dimasukkan, rupanya itu adalah ular karena gelapnya. Setelah itu dia bawa pulang, rupanya nanti ularnya matok dia. Itu gambarannya kayak orang yang belajar kepada siapa saja, maka tidak semua orang itu bisa diambil ilmunya. Tidak semua bisa diambil. La ta'khudhu ilma an arba'atin. Imam Malik mengatakan kamu jangan mengambil ilmu dari 4 orang. 4 orang. Siapa 4 orang itu? Ahlul bidah yang mengajak kepada bid'ah. Jadi mengajak kepada bid'ah itu enggak boleh. Atau orang yang bodoh, orang yang jahil, walau kana arwan nas, walaupun riwayatnya banyak, hafalannya kuat, tapi dia itu orang bodoh, ngomongnya pinter, tetapi kita tahu dia itu orang bodoh, nggak bisa diambil ilmunya. Atau rajulun ma'rufun bil kadzib, atau orang yang terkenal dengan dusta, dia berani berdusta kepada binatang, berani dusta sama manusia, walaupun bukan masalah agama dusta dia. Orang yang dia itu terkenal sukanya dusta ketika obrolan biasa, orang ini nggak bisa diambil ilmu agamanya. Walaupun dia tidak berdusta di dalam agama, cuma dia berdusta dalam obrolan biasa, itu tidak bisa diambil ilmunya. Kemudian yang keempat beliau mengatakan warujulun salihun aminun, orang yang soleh, orang yang terpercaya, orang yang amanah,
orang yang taat ibadah, idza kana la yahfadhu ma yaqulu, tetapi dia tidak menghafal apa yang diucapkan. Itu apa? Orangnya baik, Masya Allah itu. Sampai Imam Malik belum mengatakan di masjid ini, yaitu di Masjid Nabawi, ada 60 orang, kalau mereka diberikan amanah, mereka orang yang sangat terpercaya, orang yang paling amanah mereka ini. Tapi tidak satu pun di antara mereka yang boleh diambil ilmunya. Kenapa? Laisu minal ulama, karena mereka bukan ulama. Mereka bukan ulama, sehingga kita mengambil ilmu itu nggak main-main. Kalau zaman dulu, ulama-ulama kita kalau pengen belajar riwayat, mengambil ilmu dari seorang ulama itu nanti ada seleksi gurunya itu. Gimana seleksinya itu? Seleksinya itu muamalah dia dengan tetangga. Ditanya tetangganya itu, bagaimana pendapat kalian, kamu tentang Syekh Fulan? Yang mana ulama ini mau, yaitu beliau mau ngambil dari ulama itu ilmunya. Kalau tetangganya itu mengatakan keburukan kepada orang itu, tinggalkan. Berarti dia tidak layak untuk diambil ilmunya. Terkadang juga diperhatikan tentang diperhatikan benar, termasuk masalah muru'ah, yaitu masalah harga diri. Jika ada seorang ulama dia tidak menjaga muru'ahnya, tinggalkan sama para ulama, berarti tidak layak untuk diambil ilmunya. Apalagi sampai dia berdusta. Oleh itu Imam Bukhari pernah mendapatkan seorang ulama yang Imam Bukhari ingin mengambil ilmunya, tapi tidak langsung belajar, diteliti dulu. Sampai Imam Bukhari itu duduk di depannya rumahnya si fulan itu, diperhatikan, ini kalau keluar ngapain orang ini, diperhatikan terus, layak gak orang itu diambil ilmunya. Tiba-tiba dia keluar dari pintu, diperhatikan terus sama Imam Bukhari. Setelah itu dia itu ngangkat bajunya diangkat kayak membawa pakan, kemudian memanggil kudanya. Itu dia panggilan, itu dipanggil. Akhirnya kudanya datang. Setelah itu diambil talinya, bajunya dilepas, rupanya nggak bawa pakan. Kata Imam Bukhari, orang ini sudah berani berdusta sama binatang yang kelihatan. Saya takut kalau dia menyampaikan sesuatu berkaitan masalah agama, dia nanti akan berdusta atas nama Allah yang nggak kelihatan. Akhirnya apa? Ditinggal sama Imam Bukhari. Ya nggak main-main, orang belajar atau mencari guru itu nggak main-main zaman dulu. Guru itu bukan hanya orang yang kuat ilmunya, tidak. Tetapi seorang guru itu yang bisa diambil adabnya, sehingga adab itu penting. Ada seorang ulama yang dia itu mumpuni ilmunya, tapi nggak punya muru'ah, tidak menjaga muru'ah, tidak punya adab, ditinggalkan sama para ulama. Nah itu zaman dulu itu orang belajar itu tidak main-main, mencari guru itu sangat diperhatikan. Tidak sembarangan. Nah, jadi beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun. Ilmu itu adalah agama. Ilmu itu adalah agama. Fangturu amman ta'khuduna dinakum. Coba kamu perhatikan dulu. Mau dari siapa kamu itu membangun agama yang kamu miliki. Sehingga apa? Sehingga kita belajar pun ya harus hati-hati. Tidak semua orang harus kita mengambil ilmu darinya. Ya, maka itu kenapa kok kita itu di sini ya? Kenapa kita itu berjuang untuk mempelajari fikih mazhab Syafi'iyah? Kenapa? Karena supaya kaum muslimin, para penuntut ilmu itu punya solusi untuk belajar tidak harus sama orang-orang Sufiyah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Belajarnya di sini. Belajarnya di sini. Walaupun mereka orang-orang yang ya seperti itu, mereka nggak suka dengan orang-orang yang mengambil fikih mazhab yang bukan dari Asy'ariyah. Nah, kita kan enggak, kita berjuang untuk menyampaikan mazhab setelah kita saring. Tidak semua masalah itu harus kita pelajari dari hati-hati, karena kita belum tentu kuat benteng kita ini. Belum tentu kuat. Maka itu ketika kita sudah kuat bentengnya, silakan kita itu belajar, enggak ada masalah. Yang penting kita sudah bisa memfilter ini yang bisa kita ambil, ini yang tidak. Kenapa? Karena bagaimanapun mazhab Syafi'iyah dan semua mazhab, bukan hanya Syafi'iyah, itu semuanya dimasuki sama Sufiyah dan dimasuki sama Asy'ariyah. Hatta yang mazhab Hanabilah, walaupun peperangan antara Hanabilah dengan Asy'ariyah itu kuat sekali, tapi banyak juga ulama-ulama yang Hanabilah pun akidahnya Asy'ariyah. Padahal ulama-ulama kita, yaitu Imam Syafi'inya, Imam Maliknya, Imam Ahmadnya, mereka bukan Asy'ari, karena Asy'ari nggak ada di zaman mereka.
Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau lahir ketika ulama-ulama ini sudah pada meninggal. Dan ketika kita kumpulkan, rupanya akidahnya Imam Syafi'i beda dengan akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Sehingga bukan. Berarti apa? Berarti di sini ada sesuatu yang berbeda. Fikihnya, dalam masalah fikih itu mereka mazhabnya Syafi'i, masalah akidah Asy'ari. Terus masalah suluk mereka Sufiyah. Jadi sesuatu yang berbeda semua. Jadi sesuatu yang berbeda semua, tidak sama ini. Tiga perkara ini tidak sama. Dan itu dijadikan sebagai tiga kesatuan. Nah, bagi orang yang awam, yang dia belum punya filter, jangan masuk. Bahaya, karena tidak bisa memfilter, itu bahaya. Tapi ketika kita sudah belajar poin penting dalam masalah akidah, kita masuk ke fikih, kita bisa memilih-milih. Ini berkaitan dengan akidah yang seperti ini bukan mazhab Syafi'iyah. Kenapa? Karena ulama-ulama Syafi'iyah yang mutaqaddimin itu akidahnya akidah Ahlul Athar, yang mutaqaddiminnya. Sehingga kalau kita lihat Imam Al-Humaidi, demikian juga Imam Al-Muzani, demikian juga Imam Al-Baihaqi punya kitab-kitab tauhid. Itu kalau kita perhatikan murid-muridnya seniornya Imam Syafi'i, akidah mereka lurus, akidah mereka. Sehingga apa? Sehingga nanti setelah itu masuk semua mazhab, yaitu ahlul kalam, namanya ilmu kalam itu masuk di semua mazhab. Sehingga apa? Sehingga seakan-akan ya mazhab itu harus seperti ini, harus. Padahal tidak harus. Nah, itu kalau kita perhatikan seperti Imam Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu kalau ya kebanyakan nanti dari beliau. Kebanyakan itu yang fase setelah beliau itu hampir semua orang ulama Syafi'iyah ngikuti metodenya beliau. Tapi kalau kita perhatikan beliau sendiri itu memang ada tiga macam beliau ini. Beliau itu ada tiga macam. Yang pertama, kalau bicara masalah fikih dan usul fikih, Hujjatul Islam. Hujjatul Islam, dan beliau semua kitab beliau marja di dalam masalah fikih dan usul fikih. Sampai kitab usul fikihnya beliau itu nanti menjadi kitab marja semua mazahib, yaitu kitab Al-Mustasfa. Sampai Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Raudhatun Nadhir, dan itu menjadi kitab rujukan usul fikih mazhab Hambali. Itu hampir semua materinya ngambilnya dari kitab Al-Mustasfa. Sehingga kalau Imam Al-Ghazali bicara masalah fikih dan usul fikih, maka marja. Kemudian yang kedua, kalau beliau itu bicara tentang akidah, itu bahaya. Sampai banyak ulama-ulama berfatwa untuk membakar kitab beliau. Saya pernah difatwakan seperti itu. Kitab beliau namanya kitab Ihya Ulumuddin. Itu karena dikarang sama beliau di masa kuatnya atau tingginya filsafahnya beliau. Sampai akhirnya banyak ulama yang memfatwakan untuk dibakar, dan sempat terjadi pembakaran kitab Ihya Ulumuddin. Ini bukan kitab yang ditulis untuk fikih, bukan, tapi ditulis untuk dua masalah sebenarnya, itu masalah akidah, demikian juga nanti masalah suluk. Kalau masalah suluknya, maka kebanyakan beliau itu adalah sufiyah, tapi sufiyah yang ekstrim. Beliau itu sufi yang ekstrim. Apalagi tentang masalah tazkiyatun nufus, bagus masalah tazkiyatun nufus beliau itu di kitab Ihya Ulumuddin bagus. Cuma banyak masalah-masalah yang aneh, sehingga nanti banyak ulama yang mengambil kebaikan dari kitab Ihya Ulumuddin, diambil, dikeluarkan, ya. Dan tidak mudah, orang seperti ini tidak mudah. Tidak mudah, Pak. Itu kenapa di kita itu sebelum masuk ke fikih itu harus belajar akidah, karena tidak mudah memfilter, itu tidak mudah. Banyak masail-masail yang itu kalau kita itu nggak kuat filter itu, kita akan masuk ke dalam. Dan banyak nanti yang disebutkan di muqaddimah itu biasanya seperti itu, ya. Jadi hati-hati, tidak semua yang ada di mazahib itu harus kita ambil, harus kita bedakan. Kita bicara masalah apa? Kita bicara masalah fikih, iya. Tapi kalau kita bicara masalah akidah, kita bicara masalah suluk, maka perlu kita lihat ini siapa, penulisnya siapa. Apakah penulisnya itu adalah murid-murid seniornya Al-Imam Syafi'i? Kalau murid seniornya, maka akidahnya lurus mereka. Al-Imam Al-Humaidi, beliau kan yang membersama Imam Syafi'i sampai meninggal dunia. Imam Al-Muzani mendapatkan wasiat juga terakhir. Demikian juga ulama-ulama yang membersamai Imam Syafi'i, Rabi bin Sulaiman dan yang lainnya.
Cuma memang banyak ulama-ulama itu kalau ditanya loh, kenapa kok Imam Syafi'i itu nggak berhati-hati dengan akidah, nggak nulis kitab masalah akidah misalkan. Kenapa kok ulama yang ngarang kitab akidah itu hanya Imam Ahmad? Itu yang dinamakan dengan kitab Ushulus Sunnah. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, kenapa tidak mengarang sebuah kitab masalah akidah? Imam Abu Hanifah ada kitab dinisbatkan kepada beliau, tapi nisbatnya lemah, yaitu kitab Al-Fiqhul Akbar yang bicara masalah akidah. Kalau Fiqhul Asghar itu bicara masalah fikih. Sehingga fikih itu ada dua, ada fikih yang berkaitan dengan keyakinan, itu dinamakan dengan Fiqhul Akbar. Kemudian fikih yang berkaitan dengan muamalah atau amalan yang dinamakan dengan fikih asghar. Cuma kitab itu nisbatnya kepada Imam Abu Hanifah lemah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i beliau tidak punya kitab masalah akidah. Kenapa? Apakah beliau itu tidak perhatian masalah akidah? Perhatian. Cuma beliau itu tidak mengarang kitab akidah karena zaman itu nggak dibutuhkan. Kapan akidah itu perlu dibahas? Ketika ada ahlul bidah yang dominan. Sedangkan zamannya Imam Syafi'i, zaman Imam Malik, zaman Imam Abu Hanifah, ahlu sunnah dominan. Sehingga apa? Membahas akidah malah menjadi laju di zaman itu. Kenapa? Akidahnya dominan ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi di zaman Imam Ahmad yang dominan waktu itu adalah ahlul bidah, sampai mereka bisa menguasai kenegaraan. Itu raja sampai ngikuti akidah mereka, sampai bikin undang-undang. Jadi itu gak main-main. Maka ahlu sunnah harus membantah. Akhirnya Imam Ahmad membantah, Imam Al-Muzani juga yang termasuk juga kena juga yang membantah, dan yang lainnya banyak nanti imam, termasuk murid-murid selain Imam Syafi'i yang ikut dalam fitnah itu, yang terkena fitnah itu, semuanya mengarang kitab masalah akidah. Kalau Imam Syafi'i kan itu sudah di akhir-akhir hayat beliau, ketika awal gonjang-ganjing terjadi fitnah di Irak atau di Baghdad, beliau hijrah ke Mesir. Sampai akhirnya nanti beliau meninggalnya di Mesir. Sehingga memang beliau tidak mendapatkan zaman fitnah itu, beliau tidak mendapatkan. Tapi maksudnya di sini hati-hati. Kita itu beragama dari ilmu yang kita miliki. Sehingga kita mengambil ilmu itu hati-hati. Tidak semua orang bisa kita ambil ilmunya. Kenapa? Karena itu nanti akan menjadi sebuah keyakinan. Akan menjadi sebuah keyakinan yang muncul dalam hati kita, dan itu bahaya. Sehingga intinya kita fahami, kita dalam masalah fikih kita ya mazhabnya Imam Syafi'i misalkan, tetapi akidahnya juga kembali kepada beliau, akidahnya Imam Syafi'i. Demikian juga masalah suluknya juga kita berjuang untuk mengikuti suluknya Imam Syafi'i. Itu luar biasa. Kalau Imam Syafi'i luar biasa, kalau kita ambil semuanya luar biasa. Tetapi kalau fikihnya ngambilnya dari Imam Syafi'i, kemudian akidahnya dari selain beliau, apalagi sufinya, suluknya itu sufi, ya itu bahaya lagi. Imam Syafi'i menjuluki tentang orang-orang sufi, zaman itu sudah mulai muncul, tapi sufinya nggak separah zaman sekarang. Zaman mereka itu sufinya, orang-orang salaf itu sufinya itu adalah orang yang sibuk untuk ibadah, meninggalkan dunia. Setelah itu mulai muncul bid'ah. Nah di zaman Imam Syafi'i itu baru masuk ke bid'ah, belum sampai kesyirikan. Akidah sampai wahdatul wujud, batiniyah. Sebenarnya yang merusak sufi itu batiniyah. Batiniyah itu yang merusak sufiyah. Sampai akhirnya akidah mereka kufur gara-gara batiniyah. Dan semua yang merusak nanti batiniyah, wahdatul wujud lah, kemudian ittihadiyah, itu semuanya batiniyah. Nah, itu sebagian ulama-ulama itu mulai, hatta mereka mulai memisahkan antara sufiyah dengan batiniyah. Kenapa? Karena ini kayak melebur jadi satu, sehingga seakan-akan orang mengatakan sufi itu sesat, padahal yang diinginkan itu adalah batiniyah. Nah, sama Imam Syafi'i, orang-orang sufiyah itu mereka mulai membuat ibadah berzikir dengan rebana. Ya, namanya takbir, kalau zaman itu namanya takbir. Oleh itu kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan taroktu Baghdad, saya tinggalkan kota Baghdad dan saya hijrah ke Mesir. Wa fihim qaumun zanadiqah, dan di dalam Baghdad itu ada orang-orang siddiq ya ta'abbaduna bitakbir, yang mereka ibadah dengan rebana. Yasuddunan nasa an dinillah, mereka itu adalah orang-orang yang menghalangi manusia untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Imam Syafi'i juga belum mengatakan orang yang masuk di pagi hari masih normal, masuk ke sufi pagi hari masih normal, sore harinya sudah jadi orang gila. Saya belum mengatakan sahib tu sufiyah, saya bergaul lama sama orang-orang sufi, saya pelajari mereka ini.
Dan saya tidak mendapatkan kebaikan dari mereka kecuali cuma 2 perkara. Ada 2 perkara yang saya dapatkan itu kebaikan mereka. Selain itu semuanya nggak ada yang baik. Yang pertama, mereka punya pedoman hidup. Ada 2 perkara. Yang pertama, al-waktu kasayf. Illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagikan ibarat pedang. Kalau kamu tidak menggunakan pedang untuk menebas leher orang musuh, maka pedang itu akan menebas leher tuannya sendiri. Yang kedua, wa nafsuka illam tusyaghilha bitta'ah tusyaghilka bil ma'siyah. Jiwamu kalau tidak kamu sibukkan dengan kebaikan, jiwa kamu akan menyibukkan kamu untuk kejelekan. Kata Imam Syafi'i, hanya 2 ini saja yang saya dapatkan kebaikan dari orang sufiyah. Selain itu nggak ada kebaikan sama sekali. Nah, sekarang ini kayak digabungkan jadi satu itu, Syafi'iyah, Sufiyah. Ini aneh lagi itu. Jadi sesuatu yang kontradiksi digabungkan jadi satu. Sehingga fahami ya, kita berfikih itu dalam masalah ibadah. Berfikih itu dalam masalah ibadah. Kita fikihnya adalah fikihnya Imam Syafi'i. Tapi fahami, kita juga berjuang akidah kita mengikuti akidahnya Imam Syafi'i. Kita juga berjuang untuk mengikuti suluknya kita seperti suluknya Imam Syafi'i. Kita berjuang seperti itu. Kenapa? Karena Imam Syafi'i beda dengan yang lain, beda dengan Asy'ari, beliau juga beda dengan Sufiyah, beda. Kalau misalkan orang ingin tahu, kok bisa antum mengatakan beda? Memang, karena Imam Syafi'i punya pendapat-pendapat, walaupun tidak punya kitab khusus beliau, tetapi beliau punya pendapat-pendapat yang pendapat itu terangkum, masih ada kitab pembahasan akidah itu masih ada. Dan itu ada banyak. Imam Syafi'i itu banyak sekali. Nah, itu sampai banyak ulama-ulama yang berjuang untuk mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang itu semuanya dalam masalah akidah. Sampai akhirnya nanti ada tulisan, ada kitab namanya Aqidah Al-Imam Syafi'i. Tetapi ini diambil atau dikumpulkan dari permata yang berserakan di dalam lautan ilmu beliau. Sehingga harus kita masuk ke lautan sampai kita cari, oh Imam Syafi'i pendapatnya seperti ini, oh Imam Syafi'i pendapatnya seperti ini, Imam Syafi'i pendapatnya seperti ini. Ya, sehingga baru ketahuan di situ. Setelah itu coba kita bandingkan akidahnya Imam Syafi'i dengan akidahnya orang-orang Asy'ari, sama atau tidak? Rupanya berbeda. Rupanya berbeda, sehingga ada nanti beberapa masalah yang berbeda. Di situ kita pahami berarti apa? Berarti Asy'ari bukan Syafi'iyah. Walaupun saya katakan tadi ulama-ulama Syafi'iyahnya, apalagi semasa Imam Al-Ghazali itu kebanyakan ya Asy'ariyah sampai menjadi dominan. Dan itu bukan hanya Syafi'iyah. Yang Asy'ariyah itu bukan hanya Syafi'iyah. Syafi'iyah, Asy'ari banyak. Demikian juga ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama Hanafiyah banyak sekali. Yang paling keras itu pertentangan itu dengan ulama-ulama Hanabilah. Sehingga zaman dulu itu sampai kayak ada peperangan antara ulama Asy'ariyah dengan ulama Hanabilah, itu terjadi peperangan keras sekali. Dan nanti yang menambah kerasnya itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam itu banyak sekali bantah-bantah, dan beliau adalah orang-orang yang mazhabnya Hanabilah. Memang peperangan antara Hanabilah dengan Asy'ariyah itu kuat sekali itu. Kuat peperangan, walaupun ada ulama-ulama yang Hanabilah pun juga Asy'ari juga. Sehingga fahami ya, Asy'ari itu bukan fikih. Asy'ari itu masalah akidah. Akidah. Sehingga kalau di kita mayoritas itu kan fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, suluknya Sufiyah. Ini semuanya beda-beda loh. Maka itu fahami ya, enggak semua yang diamalkan di masalah kita itu adalah murni Syafi'iyah. Murni Syafi'iyah, enggak seperti itu. Contohnya misalkan ini, orang yang beribadah dengan cara ya musik atau dengan joget misalkan, apakah ini ada di Syafi'iyah? Enggak ada. Tidak ada di Syafi'iyah. Apakah istighosah kepada kubur itu ada di Syafi'iyah? Enggak ada. Sepakat ulama, enggak ada khilaf dalam bab ini. Hatta ulama Syafi'iyah bahwa istighosah kepada kubur itu syirik akbar. Syirik akbar, dan itu enggak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Hatta dalam ulama mazhab Syafi'iyah semuanya mengatakan syirik akbar. Yang menjadi khilaf kan nanti masalah tawassul. Tapi kalau masalah istighosah, syirik akbar. Dan beda sekali itu antara tawassul dengan istighosah. Yang merusak tawassul itu istighosah. Seperti tadi saya katakan, yang merusak Sufiyah itu adalah batiniyah. Gara-gara akidah batiniyah masuk dalam Sufiyah, rusak setelah itu Sufiyah ini. Gara-gara batiniyah.
Jadi yang merusak itu siapa? Itu batiniyah. Kalau sufiyah, banyak ulama-ulama kita terdahulu itu mereka sufiyah. Tapi sufiyah itu dalam masalah apa? Sufiyah dalam masalah meninggalkan dunia. Mereka sibuk ibadah kepada Allah Ta'ala, sehingga dinamakan dengan suf. Orang-orang yang berpakaian pakai kain goni, yaitu kain yang kasar. Kenapa? Karena mereka itu mereka tinggalkan dunia, sehingga mereka sibuk ibadah. Tapi karena kebodohan mereka, akhirnya tiba-tiba batiniyah masuk. Ketika batiniyah masuk, mulai kekufuran ada, seperti Wahdatul Wujud, seperti Ittihadiyah, yang ulama semuanya mengatakan kufur. Akidah seperti ini akidah kufur, dan itu ada banyak sampai masuk ke Indonesia juga. Nah, itu kalau kita pahami ya, nanti di Indonesia pun ini sekarang terjadi peperangan kuat antara kelompok yang mereka itu pengikutnya Wali Songo. Ya, Wali Songo itu sufi, cuma bukan sufi yang batiniyah, dengan kelompok yang batiniyah, sufi yang batiniyah, yang akidahnya Wahdatul Wujud, Manunggaling Kolo Gusti dan yang lainnya. Ini kalau di Indonesia akidahnya Siti Jenar. Dan coba perhatikan ya, Siti Jenar itu yang membawa akidah batiniyah. Batiniyah itu dia. Jadi fahami ya, kita itu harus adil menilai segala sesuatu. Tidak semua orang sufi itu batiniyah. Masih banyak orang-orang sufi yang lurus, itu masih banyak. Ya, fahami ya, yang merusak itu bukan sufiyah. Yang merusak itu adalah batiniyah yang masuk dalam mayoritas sufiyah. Itu yang merusak gitu. Tapi apa? Banyak juga nanti orang-orang sufi yang masih murni, yang masih lempeng lah akidahnya itu, mereka pun juga mengkafirkan batiniyah. Mereka mengkafirkan. Dan sekarang di Indonesia pun sudah mulai ada gerakan seperti ini. Sesama mereka saling mengkafirkan sesama mereka, dan ini mulai peperangan mulai ganas ini di media sosial, mulai ganas kalau saya perhatikan itu, dan terang-terangan mengatakan kafir kesimpulan ini, padahal itu sesama mereka. Kenapa? Karena yang ini penggemarnya Siti Jenar yang sudah divonis kafir sama Wali Songo, dan ini kelompoknya Wali Songo. Sehingga fahami, kita harus adil. Jadi demikian juga apa? Yang merusak tawasul itu istighotsah. Yang banyak dibantai habis tawasul itu kan sebenarnya bukan tawasul yang asli, tapi istighotsah yang mereka inginkan gitu. Datang kepada kubur, minta kepada kubur hajat kita untuk disampaikan kepada Allah. Ini bukan tawasul. Ini bukan tawasul, ini namanya istighotsah ini. Dan itu syirik akbar, dengan kesepakatan para ulama, enggak ada khilaf dalam bab ini. Enggak ada khilaf hatta dalam madzhab Syafi'iyah. Sehingga yang diingkari oleh para ulama itu bukan tawasulnya. Tawasul itu nggak bisa, ulama itu mencari keras dalam masalah ini. Hatta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hatta Syekhul Islam, dan yang lainnya, hatta ulama-ulama Najd, itu mereka tidak terlalu keras. Sampai mereka mengatakan kami memang berbeda dalam masalah tawasul, cuma kami tidak mengingkari keras orang-orang yang menyisi kami. Hatta Muhammad bin Abdul Wahab, beliau saja juga mengatakan ini cuma masalah khilaf fikih, kayak masalah fikih itu, masalah tawasul itu. Sekarang pertanyaan, kenapa orang mix ini masalah tawasul? Bukan tawasul yang Anda masukkan gitu. Keliru antum itu. Kalau gambaran antum itu bukan tawasul, gambaran antum itu istighotsah, dan itu sepakat ulama itu syirik akbar. Ya, paham ya? Orang mengatakan itu tawasul, itu bukan tawasul, itu namanya istighotsah. Sehingga fahamin, kalau masalah tawasul itu terjadi khilaf, tapi itu khilaf dalam ijtihadiyah. Khilaf. Sampai kalau Muhammad bin Abdul Wahab saya mengatakan itu masalah fikih, bukan masalah akidah itu. Masalah tawasul itu belum mengatakan itu masalah fikih. Masalah fikih itu apa? Ya kayak khilaf kita masalah baca Al-Fatihah bagi makmum, itu khilaf lah, masalah fikih gitu. Maka tapi belum mengatakan kalau masalah tawasul kita bermudah-mudahan lah masalah kita itu lapang dada lah, gampang lah masalah itu. Tapi yang kita nggak bisa menerima itu untuk istighotsah. Dan tipis loh, perbedaannya tipis sekali, dan itu banyak orang nggak paham, sehingga apa? Akhirnya nanti terjadi hukum mutlak, itu yang keliru fatal gitu. Kayak orang mengatakan semua sufiyah itu mereka itu akidahnya Wahdatul Wujud, enggak semua gitu. Banyak ulama-ulama sufiyah yang mereka mengkufurkan Wahdatul Wujud, banyak juga kan itu. Tetapi menghukumi secara global itu zalim, nggak boleh seperti itu. Maka kita itu terus belajar supaya kita itu faham ini mana titik yang kita bicarakan itu yang mana. Orang datang kepada kuburan, ya misalkan kuburan wali, datang kepada kuburan wali, dia berdoa di situ. Orang yang dia itu bijak
atau orang yang ilmunya itu tinggi, dia tidak sembarangan dalam menghukumi, oh kamu berarti syirik. Tidak, tapi harus kita rinci. Anda di sini doa itu doa apa ini? Anda inginkan apa? Yaitu yang Anda kerjakan di sini apa? Oh, saya itu meminta kepada si wali ini karena dia kan orang hebat dia ini. Saya minta untuk menyampaikan hajat saya kepada Allah Ta'ala. Saya ingin punya anak. Kan saya sedang tawasul kepada wali itu. Kita katakan ini syirik akbar. Dan Anda bukan sedang tawasul, Anda sedang istighosah. Kenapa? Karena Anda minta kepada si mayit itu ibadah. Anda menyerahkan ibadah kepada si mayit itu namanya istighosah. Ini syirik akbar. Sehingga Anda tidak dinamakan tawasul. Kalau dia mengatakan, enggak, saya itu berdoa di sini, itu maksudnya saya itu mengatakan, wahai Tuhanku, saya minta hanya kepada Allah Ta'ala. Tuhanku, berikan kepada saya anak dengan namanya si fulan ini. Saya menyebutkan si fulan itu hanya untuk menguatkan doa saya supaya cepat dikabulkan. Saya tidak ada harapan untuk minta kepada si mayit. Nah, ini dinamakan dengan tawasul. Nah, ini yang dinamakan dengan tawasul. Bedanya tipis sekali. Jadi kalau istighosah langsung mintanya kepada si mayit, menyampaikan hajat kepada Allah Ta'ala, dia intinya punya hajat, saya pengen diberi oleh Allah anak. Bedanya itu kalau istighosah mintanya kepada si mayit langsung untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Ta'ala, sedangkan tawasul mintanya kepada Allah langsung, cuma dia menyebutkan nama si mayit. Tujuannya apa? Untuk menguatkan hajat dia supaya cepat dikabulkan sama Allah Ta'ala. Faham bisa ya? Yang pertama itu namanya istighosah, yang kedua namanya tawasul. Yang khilaf di antara para ulama. Khilaf dan jumhur itu mazhabnya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Ahmad. Beliau mengatakan boleh. Bahkan Imam Ahmad tegas sekali, Imam Ahmad sendiri mengatakan boleh. Bahkan dianjurkan untuk bertawasul. Tapi kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah, beliau melarang. Imam Abu Hanifah, sehingga jumhur membolehkan. Jumhur, dan itu kayak masuknya itu kalau tadi masalah tawasul itu masuk pembahasan fikih. Yang ini pendapat Imam Abu Hanifah seperti ini, Imam Malik seperti ini, masalah fikih lah. Tetapi kalau masalah tadi yang masalah minta kepada si mayit langsung, itu sepakat, nggak ada khilaf. Ulama mazhab semua nggak ada khilaf bahwasanya itu termasuk syirik akbar. Nah, jadi intinya antum fahami, kita belajar fikih kita ini kebanyakan sudah bercampur. Tidak semua yang diamalkan di masyarakat kita itu mazhab Syafi'iyah. Antum perlu fahami. Misalkan gini ya, nanti kalau belajar masalah aurat wanita, yang paling keras dalam masalah aurat wanita itu mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i itu paling keras sekali mazhab Syafi'i itu. Sampai beliau mengatakan wanita yang keluar dari rumahnya ketemu dengan laki-laki mahram, semua badan dia aurat. Termasuk al-a'dha al-munfasilah anha. Berarti habis. Yang kerasnya mazhab Syafi'i itu, enggak main-main dalam masalah ini mazhab Syafi'i itu. Sampai walaupun anggota badan yang sudah terputus dari badannya, itu termasuk aurat. Coba bayangkan itu. Maksudnya gini, contohnya misalkan nih, ada seorang wanita, dia cukur rambut kan sudah terputus ini rambutnya ini. Dicukur, setelah itu dibiarkan dok, wanita itu pergi. Datang seorang laki-laki melihat rambutnya, lihat dok, ini hukumnya haram. Benar nggak, Abid? Nah, keras sekali dalam mazhab, termasuk kuku. Maka orang kalau potong rambut, potong kuku seorang wanita harus dipendam, supaya tidak ada laki-laki yang bukan mahram menyentuhnya atau melihatnya. Keras sekali mazhab dalam masalah ini. Paling keras mazhab Syafi'iyah. Apakah masyarakat kita seperti ini? Enggak. Bahkan yang aneh lagi itu mayoritas mazhab Syafi'iyah di Indonesia membenci cadar. Seakan-akan cadar itu terorisme. Jadi aneh sekali ini kan gitu. Maksudnya nanti dari seperti ini akan faham kita itu. Belajar ini akan faham kita ini. Oh ini ada dalam mazhab. Oh ini enggak ada dalam mazhab. Ini ada mazhab. Jadi kita akan mengetahui. Tidak semua yang diamalkan di kita itu walaupun orang mengatakan ini mazhab, enggak semua itu mazhab. Maka hati-hati, kita itu belajar hati-hati. Tidak semua orang itu harus kita jadikan sebagai guru kita. Kalau mengambil kebenaran, iya, siapa saja bisa. Hatta syaitan, kalau ucapannya benar, harus kita ambil. Karena kebenaran itu standarnya bukan orang. Kebenaran itu datangnya dari Allah Ta'ala.
Rasulullah ketika Abu Hurairah mengabarkan syaitan menceritakan keutamaan surat ayat kursi, maka Rasulullah mengatakan shadaqaka wa huwa kadzdzub. Benar dia dalam bab ini walaupun dia itu makhluk pendusta. Tidak boleh kita menolak kebenaran gara-gara orangnya, karena orangnya bukan kualitas kita. Tapi untuk menjadikan si fulan sebagai guru, sebagai marja, itu tidak dibolehkan. Faham ya? Kita mengambil kebenaran dengan menjadikan orang sebagai guru. Guru itu siapa sih? Guru itu menjadi panutan. Guru itu bukan hanya diambil ilmunya. Kalau diambil ilmunya itu apa? Baca kitab gitu. Atau kan baca kitab kan bisa itu memilih-milih, ini yang benar, ini pendapat lemah, ini kan bisa dipilih-pilih. Itu namanya mengambil kebenaran. Bisa nggak Anda itu menjadikan kitab Anda sebagai guru? Nggak bisa. Kita menjadikan kitab sebagai guru kita banyak salahnya pasti kita. Man kana syaikhuhu kitabu fa khata'uhu aktsar min sawabihi. Siapa yang menjadikan gurunya adalah bukunya, salahnya lebih banyak daripada kebenaran. Siapa yang kita jadikan guru itu? Orang yang bisa menjadi panutan. Bukan dalam masalah ilmu saja. Guru itu diambil ilmunya. Kata Syekh Utsaimin mengatakan guru itu diambil 3. Yang pertama, guru itu diambil ilmunya. Tapi ilmu itu banyak, bukan hanya guru. Kita mencari ilmu, Mbak Google lebih pintar daripada guru kita terkadang-kadang. Tetapi apa? Ada masalah yang di Google itu nggak ada gitu. Ada masalah yang di kitab nggak ada. Yaitu apa? Guru itu akan kita ambil dari guru kita itu 3. Yang pertama kita ambil ilmunya. Yang kedua kita ambil ketakwaan dia, kesolehan dia, adab dia. Nah itu tidak ada di kitab. Itu tidak ada di kitab. Yang ketiga kita ambil metodologi dalam mengajar. 3 ini kita itu namanya berguru. Namanya kita berguru itu kita mengambil 3 ini. Ada yang bisa diwakilkan oleh kitab dan ada yang tidak bisa. Yang bisa diwakilkan oleh kitab itu cuma 1, yaitu apa? Mengambil ilmu. Maka itu apa? Mengambil ilmu bisa dari siapa saja itu. Bisa dari kitab, bisa dari Mbah Google. Mbah Google bukan orang soleh, ya kan? Mbah Google bukan orang yang punya adab, tetapi sumber ilmu. Sehingga boleh nggak yang pertama ini kita ngambil dari orang ahlul bidah? Boleh, kalau cuma sekedar mengambil ilmu. Ya, tapi kalau untuk menjadikan ahlul bidah sebagai rujukan dalam ketakwaan kita, dalam adab kita, nggak boleh. Karena mereka bukan orang yang layak dijadikan sebagai guru. Kan? Demikian juga menjadikan mereka sebagai rujukan dalam mengajar misalkan, bukan. Nah, itu kenapa kok kita itu kalau belajar harus belajar sama guru, talaki. Karena nanti kita akan mengajarkan kitab itu. Dan cara mengajar yang terbaik itu apa? Mengajar dari metode yang pernah diajarkan guru kita kepada kita. Oleh itu kata Syekh Utsaimin, bagus sekali beliau mengatakan ketika belajar sama Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di. Beliau mengatakan saya belajar dari guru saya, Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di itu 2 masalah yang tidak ada di kitab. Tidak bisa diwakili oleh kitab. Yang pertama, belajar masalah adab, masalah ketakwaan, kesolehan. Ini nggak bisa kecuali dari guru langsung. Yang kedua, saya belajar cara mengajar. Sehingga saya mengajar misalkan antum pulang dari sini, antum bikin pondok pesantren, antum mengajar kitab yang diajarkan di sini misalkan cara ngajarnya kitab Matan Takrib, antum akan mengajar dengan sistem yang dulu guru saya mengajari. Itu paling tepat, paling mudah daripada antum cari sistem yang lain. Nah, itu kenapa kok silsilah dalam mazhab itu, fikih dalam mazhab itu terus seperti ini gitu silsilahnya itu. Karena itu sudah teruji berabad-abad tahun yang lalu kan itu. Dari dulu ulama ngajarnya sistem seperti ini berjalan terus. Dan itu akan berhenti sistem itu kalau orang itu otodidak. Orang otodidak kan nggak punya guru, dia cara ngajarnya seperti itu, caranya dari mana dapatnya kan itu. Nah, itu orang belajar otodidak tidak diakui. Kenapa? Karena ilmunya nggak bersambung. Dari mana dia mendapatkan ilmu itu, dari mana kan itu. Baik, itu apa? Kita bisa mengambil ilmu dari kajian, dari TV, bisa dari ini bisa. Karena mengambil ilmu itu sumbernya banyak. Hatta orang kafir pun bisa diambil sumbernya. Ilmu itu bisa. Kalau cuma sekedar ilmu loh. Hatta syaitan pun bisa diambil ilmunya kalau memang ilmunya benar. Ya, tapi kalau menjadikan mereka sebagai rujukan dalam ketakwaan kita, rujukan dalam agama kita, nggak bisa. Nah, itu kita belajar dari guru itu 3. Dan itu kita harus membersamai terus guru kita. Dan yang paling penting kalau ulama-ulama salaf kita itu membersamai guru, yang paling penting sebelum ilmunya yang diambil itu adabnya dulu. Adabnya dulu. Maka itu kalau Imam
Ahmad, beliau punya murid 5.000 orang, khamsumiatin yaktubun, yang 500 yang diizinkan untuk nulis hadisnya beliau. Sisanya 4.500 wal baqi yata'allamuna minhumul adab. Duduk hanya belajar adab. Belajar adab itu hanya bisa ditularkan. Adab tidak bisa diwariskan, tidak bisa diajarkan. Kita dorong misalkan belajar kitab Tazkiyatun Nufus, bicara masalah sabar. Sabar ini takrifnya, dalilnya ini. Lulus dites, nilainya 100. Berarti orang itu sudah sabar belum? Oh, sabar, saya orang paling sabar, saya paling pintar masalah sabar. Pintar secara otak gitu, masalah sabar kan. Itu ilmu teori kan itu. Kenapa? Sabar itu nggak bisa diwariskan, tidak bisa diajarkan. Sabar itu hanya bisa diadabkan atau ditularkan. Kapan orang itu akan memiliki orang yang punya adab, punya sabar, punya tawakal, dan yang lainnya itu? Ketika dia itu muamalah sama guru-guru yang tawakal. Dan itu prosesnya lama loh, gak mudah. Tidak mudah itu. Saya seperti menghadapi masalah-masalah seperti yang fitnah, tahdzir, dan itu sudah dari dulu saya itu. Kenapa kok gitu santai saja, sabar, tenang gitu itu? Karena kita itu mendapatkan guru kita seperti itu. Dan saya mendapatkan bapak saya seperti itu. Proses untuk memiliki jiwa yang tenang ketika dicaci, ketika difitnah, itu prosesnya lama. Bukan berarti kalau antum sudah hafal dalilnya tentang wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, antum langsung pinter orang yang punya adab, yang suka memaafkan. Gak bisa. La taqdhu falakal jannah, antum hafal jangan marah bagimu surga. Sedikit masalah muncak-muncak dia kan itu. Kenapa? Karena itu nggak bisa dihafal. Ilmu takwa, ilmu adab itu nggak bisa dihafal. Itu hanya bisa ditularkan. Nah itu kenapa kalau kita itu belajar itu harus mulai sama guru. Di situ nanti kita akan belajar banyak adab. Kita akan belajar banyak sikap. Itu dari situ. Seperti kenapa kok kita itu lebih condong kepada orang tua? Karena orang tua itu yang paling banyak mendidik kita. Orang tua itu yang paling banyak. Nah itu kalau saya sendiri itu, saya lebih banyak jiwa saya itu kayak intinya itu terprogram dengan bapak saya. Saya lebih dekat kepada bapak. Bapak saya itu masya Allah lah, itu termasuk rujukan saya. Saya banyak belajar dari bapak saya. Termasuk dalam menghadapi masalah. Bapak saya itu orang yang tenang, santai, walaupun didolimi, masya Allah lah. Saya belajar dari bapak saya itu luar biasa. Dan itu lama loh saya belajar. Belajar sama bapak saya itu prosesnya lama, nggak mudah. Kemudian setelah itu saya ke Yaman, duduk di hadapan Syekh Hasan. Saya mendapatkan masya Allah Syekh Hasan itu dihabisi, ditahdzir habis-habisan beliau itu. Sampai kita itu nggak kuat gitu loh melihat orang-orang yang tahdzir beliau itu, kita itu jengkel mangkel gitu ini. Tapi apa? Beliau itu tenang, santai, nggak pernah masa itu terombang-ambing dengan fitnah-fitnah itu. Sampai cerita ya, sampai kita itu emosi juga terkadang itu. Kita muridnya yang emosi itu, Syekh Hasan tenang saja itu. Sampai kita itu nggak kuat juga itu. Ada guru kita dulu. Saya pernah belajar sama beliau juga di Ma'rib. Beliau bolak-balik waktu itu Ma'rib. Dia sudah punya pondok tapi bolak-balik. Termasuk masya Allah lah beliau itu. Punya pondok sendiri. Muridnya Syekh Hasan, lama belajar sama Syekh Hasan. Setelah itu lama-lama malah mentahdzir habis-habisan Syekh Hasan. Sampai kasetnya itu ada. Rekaman ceramahnya beliau. Syekh Hasan dihabisi benar sama orang ini. Padahal ini muridnya Syekh Hasan. Setelah itu kita sampaikan kepada Syekh Hasan waktu itu, Syekh, ini ada orang ya murid antum lah yang dulu di sini itu mentahdzir antum. Terus gimana sikap antum, Syekh? Masa itu kenapa antum gak menjawab, gak membalas dan yang lainnya? Maka beliau mengatakan, kalau yang dia bicarakan pribadi saya buang diri saya di tong sampah. Silakan dicaci maki diri saya nggak peduli dengan diri saya. Silakan, kalau pribadi saya buang ego saya di tong sampah semuanya itu. Tapi kalau dia membicarakan salaf saya, ulama-ulama salaf yang dikritiki, yang dihabisi, sahabatnya dicaci maki, saya tidak akan tinggal diam. Akhirnya dia tanya, Syekh Hasan tanya sama kita, yang dihabisi di kaset itu siapa itu? Ya antum, Syekh. Oh, tak taruh di tong sampah gini saya itu, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalau dia itu menghabisi Nabi Muhammad, menghabisi Allah, menghabisi para sahabat, ya akan saya habisi dia itu. Karena saya tahu dia sendiri siapa itu. Dia murid saya kan itu. Dia itu murid saya. Tapi kalau yang dihabisi pribadi saya nggak peduli. Dan itu lama loh, saya itu sampai ini cerita ya. Saya ke Yaman itu kan cuma tertarik waktu itu. Kenapa saya di Ma'rib itu? Saya hanya tertarik tentang kenapa beliau itu ditarik sama Syekh Rabi' waktu itu.
Itu menjadi pertanyaan saya itu. Kenapa? Karena di Indonesia kan informasinya gencar sekali masalah Syekhul Hasan kan. Sampai ketika saya ke Yaman, kok berita-berita itu nggak seperti yang digambarkan sama orang-orang selama ini gitu. Karena saya berangkat ke Yaman itu bawa masalah-masalah itu gitu. Pengen jawabannya itu apa gitu. Ketika sampai di Marek, itu nggak terjawab semua. Jadi karena Syekhul Hasan nggak mau bicara masalah itu. Akhirnya saya terpaksa membongkar kaset-kaset yang ada. Karena saya tanya sama teman-teman yang senior-senior itu, apa Syekhul Hasan pernah nggak bicarakan masalah bantahan terhadap orang yang mentahdir beliau itu? Oh pernah, tapi sudah lama sekali. Setelah itu Syekhul Hasan nggak mau bicara lagi masalah itu. Akhirnya saya tertarik membaca kitab-kitab beliau, kitab Difa saya baca 2 jilid kan sampai selesai itu. Saya mungkin loh kitab itu dulu itu sampai ke mungkin sampai halaman-halamannya tahu saya itu. Kitab kan saya pelajari benar itu. Setelah itu saya dengar kaset-kaset beliau itu. Tak dengar terus tak pelajari terus ini poinnya di mana sih? Saya pengen dengar dari Syekhul Hasan tentang masalah fitnah itu dari mana itu. Kebongkar semua itu. Oh, semuanya masalahnya seperti ini. Tapi hebatnya Syekhul Hasan itu Masya Allah itu beliau setelah mengarang kitab Ad-Difa, setelah itu kasetnya sudah disampaikan kepada yang mentahdzir. Setelah itu beliau mengatakan sudah saya tutup majelis ini. Saya tidak akan bongkar lagi masalah ini. Siapa yang mau cari kebenaran silahkan di kitab saya ada. Sedangkan orang yang membenci sama saya itu urusan dia dengan Allah Ta'ala, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah keluarkan akidah saya ini, pendapat saya di kitab ini silakan. Jadi orang yang nulis kata para ulama salaf itu kan orang yang nulis bagikan dia itu menaruh otaknya itu di sebuah nampan kayak makanan prasmanan. Antum coba cicipi itu, silakan antum kritiki lah, habisi sekalian lah. Antum cicipi, oh ini kurang garam ya, berarti saya kurang garam di sini. Oh ini kurang enak, ini kurang, silakan itu. Sehingga apa? Orang yang mengarang dia itu berani memunculkan akidahnya, keyakinan dia, berarti dia itu adalah orang yang bertanggung jawab. Sehingga apa? Syekhul Hasan mengatakan saya sudah keluarkan manhaj saya, sudah saya sebutkan ini di kitab namanya Sirajul Wahhaj. Demikian juga bantahan kepada orang yang mentahdzir saya sudah saya tulis juga dalam kitab Ad-Difa an Ahlil Ittiba. Selesai kan gitu. Siapa yang mengatakan saya menyimpang, tolong bantah kitab saya. Selesai, bantah ilmiah saja itu. Kalau cuma ceramah, kalau cuma ngomong kosong, cacian dan makan, nggak saya gubris itu. Kenapa? Karena mereka nggak ada yang berani memunculkan akidahnya. Munculkan akidahnya. Ulama-ulama salaf kita kan menulis akidahnya mereka kan itu. Kalau kita lihat kan banyak ulama-ulama salaf itu kan bukan menulis akidah secara umum, enggak. Saya meyakini seperti ini, saya meyakini seperti ini, dan saya meyakini saya. Keyakinan saya seperti ini, keyakinan saya seperti ini kan. Seperti itu. Kenapa? Karena mereka bertanggung jawab. Mereka siap masih dikritiki kalau mereka itu salah. Oleh itu akhirnya ketika saya dengar, saya baca semua setelah itu, oh ya, rupanya memang ya, semuanya itu urusan hati lah, semuanya itu urusan hati. Dan itu fitnahnya, kalau kata Syekhul Islam, fitnah yang terjadi atau perpecahan di antara kaum muslimin itu sebabnya itu 2. Intinya kalau beliau mengatakan itu sebabnya 2. Innahu kana dzuluman jahulah. Pertama itu karena dzulum kemudian jahil. Dan itu sesuatu yang saling berkaitan. Dzulum itu apa? Dzulum itu mensifati orang lain melebihi kadar. Itu namanya zalim. Kalau jahil, bodoh, tidak mau tahu dengan kebaikan orang lain. Misalkan gini ya, kita mendapatkan ada orang yang dia itu menyimpang misalkan itu. Kita itu jahil dulu. Jahil itu apa? Kita nggak mau tahu dalilnya dia. Coba tanya dulu, kenapa kamu berpendapat seperti ini? Apakah kamu punya hujah yang lain kan yang saya nggak tahu kan itu? Kan banyak orang nggak mau tahu kan itu. Yang penting antum sudah menyimpang. Dengan ucapan ini antum sudah menyimpang. Setelah itu apa? Bodoh karena nggak mau tahu dengan kebenaran orang lain. Setelah itu apa? Menghukumi. Berarti antum itu akidahnya menyimpang gara-gara seperti ini. Nah, akhirnya terkumpul 2 perkara ini. Innahu kana dzuluman jahula. Kebanyakan perpecahan yang ada di tubuh kaum muslimin sebabnya karena 2 ini. Kita bodoh terhadap kebenaran di pihak lain. Mungkin di pihak lain itu punya kebenaran yang terluputkan di kita, tapi kan kita nggak mau tahu kan itu. Kita bodoh dari kebenaran. Yang kedua, kita menzaliminya dengan mensifati sebuah julukan-julukan atau menghukumi dengan hukum yang tidak layak bagi orang tersebut. Sehingga terkumpul nanti di sini itu semua kezaliman. Dan rupanya seperti itu. Ya, guru saya pun juga merasakan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dalam kehidupan dunia itu seperti itu. Santai saja kita ini. Santai saja itu. Baik itu kalau antum mau tahdir saya itu nggak ada masalah itu. Ahlan wa sahlan gitu. Ahlan wa sahlan itu. Saya terbuka dari dulu sudah biasa. Saya punya murid yang bukan durhaka lah, murid-murid yang top gitu loh, yang lebih berilmu dari saya itu banyak. Ya, saya di Yaman kayak gitu saya itu ya.
cerita ya di Yaman itu. Ada murid saya itu. Orang ya saya tahu lah maksudnya belajar bahasa Arab sama saya gitu loh. Dia itu ya orang awam baru taubat berangkat ke Yaman. Saya ajari bahasa Arab dari awal yang saya ajari itu. Setelah itu dia mau pindah. Saya tanya mau pindah kemana? Saya mau pindah ke markas ini. Oh iya, nggak apa-apa. Tapi hati-hati, antum nggak usah bicara masalah fitnah. Karena kan markas ini kan mentahdir Syekhul Hasan kan. Oh, insya Allah saya udah tahu lah. Saya sudah sering. Kan saya di sana itu kan kayak Ustadz Manhaj saya itu. Jagonya manhaj. Di Yaman ya, di Ma'rif ya saya masalah manhaj. Jadi teman-teman banyak tak bekali masalah-masalah manhaj itu saya bekali banyak sekali. Ya saya sudah paham lah. Insya Allah fitnah-fitnah itu saya sudah sering dengar dari antum. Ya sudah silakan kan. Subhanallah itu sampai ke sana 1 pekan. Saya ditahdir habis-habisan saya itu. Habis saya itu. Saya dengar dari teman-teman. Astagfirullah itu ini. Subhanallah kodol ketemu di sana. Tak deketi, tak liri, dia melengos terus nggak mau dekat. Saya tenang saja, tak rangkul dan yang lainnya itu. Dia, kenapa? Saya tahu ilmu dia itu berapa kan itu. Dia berapa sih ilmunya kan gitu loh. Mas saya itu belajarnya sama saya kan gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Mas saya senang dengan orang-orang seperti ini. Masya Allah top, ini Superman semua kan itu kita luar biasa. Kita butuh orang-orang seperti ini itu kita butuh gitu. Nah, jadi nggak apa-apa. Maksudnya kalau antum mau tahdir saya pun nggak ada masalah itu. Tenang. Nanti malah insya Allah kalau antum nggak punya duit tak kirim duit nanti. Tak transfer uang nanti kalau antum nggak punya duit. Nggak apa-apa gitu. Saya senang dengan orang seperti itu, senang gitu. Hebat kan, misalnya top-top lah antum itu kan itu. Nah, jadi intinya hati-hati mengambil ilmu itu. Nggak semua orang itu bisa diambil ilmunya. Inna hadzal ilma dinun fangduru amma ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka lihat dari mana kamu mengambil agama kalian. Wala taqbalul haditha illa mimman takbaluna syahadatahu. Kamu jangan mengambil hadis kecuali orang-orang yang kamu terima persaksiannya. Fatandur fa in kana sahiba sunnatin. Maka kamu harus melihat orang yang akan kamu jadikan sebagai guru itu, kamu lihat apakah dia itu ahlu sunnah. Kalau bukan, hati-hati. Kalau cuma mengambil ilmunya nggak ada masalah. Kalau antum punya filter. Kalau tidak, jangan sekali-kali masuk. Karena nggak main-main. Masalah seperti itu nggak main-main. Antum jangan meremehkan masalah fitnah, masalah syubhat itu nggak main-main. Banyak orang-orang yang pengen masuk ke bid'ah tujuannya untuk membantah bid'ah, malah akhirnya ikut. Termasuk Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu kan beliau sebenarnya masuk ke dunia filsafat untuk membantah filsafat dari dalam. Tetapi beliau tenggelam dan beliau tidak bisa bangun lagi. Kecuali di akhir hayat, itu pun sudah di akhir-akhir dan itu menyesal beliau. Banyak seperti Imran bin Hatton itu juga seperti gara-gara menikah dengan seorang wanita Khawarij. Kemudian Abdurrahman bin Muljam gara-gara bertetangga dengan ahlul bidah. Sehingga hati-hati, bahaya. Kecuali kalau antum sudah punya filter, itu pun hanya mengambil ilmunya saja itu, jangan sampai mendekati. Kalau mendekati bahaya. Fatangdur fa in kana sahiba sunnatin. Kamu lihat kalau dia itu ahlu sunnah, lahu ma'rifatun, dan dia itu punya ilmu tentang apa yang engkau ingin belajar kepadanya itu. Sadukun, dan dia itu orang terpercaya. Katabta anhu, maka boleh kamu itu menulis ilmu dari dia. Wa illa taraktahu. Kalau kamu tidak melihat seperti ini, maka orang itu harus kamu tinggalkan. Kalau mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa idza aradtal istiqamatal haq. Kalau kamu ingin istiqamah di atas kebenaran, wa tariqi ahli sunnati qablaka, dan kamu masih meniti di atas jalan ahli sunnah sebelum kamu, fahdharil kalam, jauhilah ilmu kalam, wa ashabal kalam, demikian juga orang-orang ahlul kalam, wal jidal, dan orang yang ahli berdebat, wal mira', dan saling berselisih, wal qiyas wal munadharah, saling analogi dan saling berdebat fiddin, dalam urusan agama. Fa inna istima'aka minhum, karena kamu mendengar mereka saja, wa illa taqbal minhu, walaupun kamu enggak menerima itu, yaqdahu syakka fil qalbi, itu akan memunculkan keraguan dalam hati. Dan itu nyata. Saya itu terkadang ya, ini cerita ya masa itu, terkadang itu saya ingin mendengar dari tokoh-tokoh liberal, apa sih hujahnya apa mereka itu. Kalau sudah asyik, itu lama-lama juga menikmati itu. Kok enak juga ya gitu masa itu. Asik juga ya masa itu, pembahasannya kalau masa itu asik gitu loh. Ini kalau kita lanjutkan bahaya, ini kalau kita lanjutkan itu. Mungkin bisa-bisa akidah selama ini kita tinggalkan kan gitu. Padahal apa? Kita sudah tahu akidah gitu.
Dan kita sudah tahu jawabannya itu kita tahu, tapi mereka orang pinter, mereka bisa menyampaikan dengan logika yang kuat gitu kan. Itu bahaya kalau kita itu, apalagi kalau kita nggak punya pondasi sama sekali itu. Banyak orang berjatuhan. Banyak orang berjatuhan, maka itu hati-hati. Apalagi kalau kita mendengar orang-orang yang khawarij misalkan yang sudah mengkafirkan. Banyak sekali yang berjatuhan. Sampai saya dapatkan ada beberapa ustadz saja jatuh. Saya pernah diajak debat sama mereka. Karena ini sekarang ada sebuah gerakan salafiyin, cuma dia itu pengen ngikuti Syekh Fauzan katanya itu. Tapi apa? Gembarnya takfir. Dan itu kan ngeri sekali itu. Saya pernah ketemu dengan mereka. Saya sebenarnya kalau mendengar hujahnya mereka itu ya tertarik juga itu. Apalagi hujahnya Aman Abdurrahman. Kuat sekali hujahnya itu. Tapi kan kita punya pondasi. Akhirnya kita bisa bantah, kita bisa luruskan, bisa. Karena mereka gak main-main loh. Mereka bukan berarti orang bodoh. Ngomong itu gak punya dalil, gak punya hujah. Hujah mereka kuat sekali. Sampai saya cerita ya sedikit ya. Tapi antum gak usah ikut-ikutan. Masa itu ini saya ceritakan saja, antum gak usah ikut, bahaya. Ketika saya pengen tertarik untuk yaitu mengikuti perdebatan antara sufiyah yang masih asli dengan yang batiniyah, terpaksa kan saya mendengar ucapan ulama orang-orang batiniyahnya itu. Hujahnya mereka itu apa itu? Ya luar biasa juga hujahnya. Masya Allah itu kok. Masa itu benar juga, logikanya nyambung juga kan masa. Seperti ini ya gitu. Dan yang lainnya seperti mereka mengatakan makhluk itu semuanya cuma gambaran Allah Ta'ala. Kan batinnya seperti wujudnya kayak itu. Sehingga apa? Seseorang dia itu memiliki gambaran Allah sekian persen. Anjing punya gambaran Allah sekian persen. Sehingga semuanya itu gambaran Allah Ta'ala gitu. Karena Allah yang menciptakan gitu. Sehingga Allah akan memberikan gambaran untuk dirinya gitu. Cuman gak sempurna seperti Allah Ta'ala. Itu kalau dilanjut bahaya itu. Dilanjut bisa bahaya itu. Itu apa? Masa itu hati-hati mendengar orang seperti ini tuh, antum jangan sekali-kali masuk. Ya orang yang sudah punya bekal saja banyak yang goyang. Banyak sekali yang goyang. Orang padahal dia sudah punya bekal ilmu agama, apalagi kalau kita belum punya bekal. Yaqdahu syakka fil qalbi wa kafa bi qabulan fatahlik. Kalau kamu sampai menerima ucapan itu, ya binasa kamu. Wa makanat zindaqatan qattu wala bid'atun wala hawa wala dhalalatun illa minal kalami wal jidali wal mira'i wal qiyas. Tidak muncul zandaqah. Itu zandaqah itu kayak ateis. Wala bid'ah, demikian juga bid'ah, wala hawa nafsu, demikian juga kesesatan, kecuali semuanya sumbernya dari ilmu kalam. Wa hiya abwabu al bid'ati. Ilmu kalam itu merupakan pintu semua bid'ah. Wasyukuk, dan keraguan, wazandaqati, dan ateisme. Sindik. Intinya hati-hati antum, tidak semua ilmu itu antum harus ngambil dari siapa saja. Terkadang gini, saya pernah ini cerita ya. Saya kaget juga waktu itu baca di media sosial, di web lah itu, tentang Nabi Isa juru selamat akhir zaman. Tertarik saya kan, ini apa ini kan itu. Wah mantep itu, dalil-dalilnya, ayatnya, hadisnya, bahwasanya Nabi Isa itu nanti akan turun melawan Dajjal dan yang lain terusin. Terakhir mengatakan berarti Nabi Isa itu adalah juru selamat akhir zaman dan bukan Nabi Muhammad. Nah, tambahan bukan Nabi Muhammad ini bahaya itu. Benar juga ya. Nabi Isa kan nanti akan turun, akan memberikan juru keselamatan kan gitu. Berarti kita harus mengikuti Nabi Isa. Ya bagus, ini semuanya bagus kan itu. Tapi lama-lama apa? Saya teliti lagi nih. Ini siapa sih yang nulis ini, webnya siapa gitu. Itu kalau kita itu nggak punya bekal, memang berarti memang Kristen itu agama yang benar kan itu. Nah, lama-lama kan nanti akan seperti itu kan gitu. Akhirnya benar juga itu, benar juga kan itu. Setelah kita teliti, rupanya mereka webnya orang Kristen gitu. Ya kan? Dan itu banyak orang seperti itu, banyak sekali. Mereka terkadang menjelma, orang-orang Kristen ini menjelma, orang Syiah banyak sekali. Sampai saya itu kaget juga itu. Saya pernah di toko buku yang mahal-mahal itu. Saya baru lihat sama anak-anak mau beli buku lah itu. Saya lihat ada 40 hadis pilihan. Berarti kan arba'in kan itu. Arba'in kan. Tapi ini siapa yang nulis? Kok bagus sekali ini, covernya mantap kan itu. Saya buka, Masya Allah, Jalaluddin Rahmati yang menuliskan itu. Syiah gitu, luar biasa ini kan gitu. Ini orang awam nggak tahu siapa penulisnya, baca tertarik semua kan gitu.
Coba kan, mereka itu nggak main-main loh. Mereka itu orang-orang ini itu, mereka itu sudah mempelajari hujah mereka itu untuk menyampaikan. Jadi mereka bukan orang bodoh. Antum jangan dianggap ketemu sama orang ahli bidah itu bodoh-bodoh mereka itu. Kata siapa gitu loh. Mereka mungkin lebih pintar-pintar daripada antum kan gitu. Sehingga jangan menganggap bahwa melawan mereka itu mudah. Oleh itu kata Nabi Muhammad mengatakan, man sami'a bid dajjal falyana anhu. Siapa yang mendengar dajjal keluar, lari jauh-jauhnya. Jangan sampai husnudzon kalian kepada agama kalian, akhirnya kalian mendatangi dajjal untuk membantahnya. Kenapa? Rasulullah mengatakan ada nanti orang yang mendatangi dajjal untuk membantah dajjal. Dajjal mengeluarkan kehebatannya sekali, langsung dia beriman sama dajjal. Langsung dia beriman sama dajjal. Dan itu nggak main-main loh itu. Sehingga hati-hati, maka itu fitnah atau syubhat itu nggak mudah. Tidak mudah. Bukan berarti kita itu tolak semua kebenaran al-bidah. Yang namanya benar itu benar, atas siapa saja gitu. Kebenaran itu kebenaran, karena benar itu kita nggak melihat orangnya. Cuma untuk menjadikan mereka sebagai rujukan kita, sebagai guru kita, itu bahaya. Bahaya. Kalau sudah masuk dalam hati itu menghilangkannya susah gitu. Fitnah itu atau syubhat itu kalau sudah masuk dalam hati, hilangnya itu susah sekali itu. Nah itu nanti apa? Akibatnya itu akan muncul ateisme. Nah itu kenapa kok sampai misalkan yang ya kuliah. Iya. Orang-orang yang kuliah di ya organisasi Islam lah itu. Kenapa kok mereka malah jadi orang liberal, jadi orang ateis dan yang lainnya? Karena terus disampaikan hujah-hujahnya gitu. Seperti sering mereka mengatakan kita itu kalau bisa itu kan pengikutnya Nabi Ibrahim. Anittabi millata Ibrahim hanifah. Kita itu kan pengikut Nabi Ibrahim dan kita itu harus hanif dalam beragama. Nah sekarang Nabi Ibrahim itu hanifnya seperti apa gitu? Nabi Ibrahim itu dulu mencari Tuhan loh dia. Nabi Ibrahim itu dulu nggak punya Tuhan, sampai akhirnya mengatakan bintang itu Tuhanku, rembulan itu Tuhanku, matahari Tuhanku, sampai akhirnya sampai kepada Allah Ta'ala. Berarti kalau kita pengikut Nabi Ibrahim harus seperti ini kita itu. Atau tidak boleh fanatik. Islam itu agama yang benar, itu kan namanya fanatik kan itu. Kalau kita ingin mencari Islam itu agama yang benar, harus kita bersihkan dulu hati kita dari agama. Netral, berarti kan kita nggak fanatik kan gitu. Lama-lama benar juga itu, doktrin ini kan masuk pelan-pelan kan gitu. Bukan berarti mereka itu nggak punya hujah loh, mereka punya hujah, maka hati-hati. Terkadang orang-orang ateis, orang Syiah, orang-orang ya kelompok-kelompok yang sudah dicap kafir sama MUI, Ahmadiyah, dan itu nggak main-main. Mereka bukan berarti orang bodoh nggak punya hujah, mereka juga punya hujah. Dan terkadang orang masuk ke sana itu jatuhan mereka itu. Seperti sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain.